Lelaki berzina terancam tidak dapat bidadari di surga. Pertanyaan: saya pernah membaca bahwa pezina tidak akan menikahi bidadari di surga. Apakah laki-laki bezina yang sudah bertaubat masih punya kesempatan untuk menikahi bidadari surga? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dunia ini ibarat surga bagi orang kafir dan penjara bagi mukmin. Banyak hal yang itu bisa dinikmati nafsu manusia, namun dilarang dalam Islam. Khamar, babi, darah, zina, sutra bagi lelaki, yang itu dinikmati orang kafir, namun haram bagi mukmin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Karena itulah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji bahwa siapa saja yang sanggup berpuasa di dunia, menahan diri dari hal yang diharamkan, maka dia akan mendapatkan gantinya yang jauh lebih indah di akhirat. Sebaliknya, mereka yang tidak bersabar ketika di dunia dan tetap nekat melanggar apa yang diharamkan, akan diancam tidak mendapatkan gantinya di akhirat. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang minum khamar di dunia dan dia tidak bertaubat, maka dia diharamkan di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ancaman yang lain juga berlaku untuk sutra. Dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kalian memakai sutra, karena siapa yang memakai sutra di dunia, dia tidak akan memakainya ketika di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan beberapa dalil di atas, para ulama menetapkan satu kaidah fikih. Orang yang terburu-buru melakukan sesuatu sebelum waktunya akan diharamkan untuk mendapatkannya setelah tiba waktunya. Dari sini, sebagian ulama melakukan kias atau analogi untuk semua pelanggaran syariat bisa mengancam orang itu tidak mendapatkan janji kenikmatan yang semisal kelak di surga. Di antaranya Imam Ibnul Qayyim. Dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin atau Taman Orang Jatuh Cinta, beliau menyebutkan berbagai dampak buruk zina mata dan anggota badan lainnya. Beliau menyatakan, di antara dampak buruk zina, ini akan menghalangi dirinya untuk bisa berbagi cinta dengan bidadari di kemah-kemah yang indah di surga nan abadi. Kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan alasannya, karena ketika Allah menghukum orang yang memakai sutra di dunia dengan Allah haramkan dia untuk memakainya di akhirat, juga menghukum peminum khamr di dunia dengan Allah haramkan untuk meminumnya di akhirat. Demikian pula ketika seseorang menikmati gambar yang haram di dunia, bahkan semua hal yang haram yang dilanggar oleh hamba di dunia, dia bisa tidak mendapatkan yang semisal ketika di akhirat. Raudhatul Muhibbin. Saatnya waspada. Saatnya kita mulai waspada. Karena semua pelanggaran yang kita lakukan mengancam kesejahteraan masa depan kita di akhirat. Orang cerdas tidak akan mengorbankan kenikmatan akhirat yang abadi dengan kenikmatan dunia yang fana. Imam An-Nawawi dalam syairnya di Riyadhus Shalihin, beliau menuliskan, sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang cerdik. Mereka meninggalkan dunia karena khawatir siksa. Mereka merenungkan isi dunia. Ketika mereka sadar, dunia bukanlah negeri orang yang hidup. Mereka pun menjadikannya laksana samudra dan amal soleh sebagai bahteranya. Demikian, Allahu a'lam.